1. Real Madrid transfer musim panas 2025. Pemain baru strategi Xabi Alonso. 2. Prediksi final Piala Dunia antar klub 2025. Chelsea versus PSG. 3. SGS 4-0 thrashing of Real Madrid. Road to the 2025 Club World Cup Final. 4. Krisis ego dan komitmen di Real Madrid. Mbappe dan Vini Junior terungkap. 5. Real Madrid dihancurkan PSG 4-0 Xabi Alonso. Proyek kami masih awal. 1. Real Madrid transfer musim panas 2025. Pemain baru strategi Xabi Alonso. Sekarang ini, fans Real Madrid merasa kecemasan setelah tim mereka menderita kekalahan yang mengerikan dari Paris Saint-Germain di Piala Dunia antar klub tahun 2025. Real Madrid ditaklukkan dengan skor 0-4, dengan Fabian Ruiz yang mencetak 2 gol dan duet gol dari Ousmane Dembele dan Gonçalo Ramos. Ini bukan hanya akhir musim yang buruk bagi Los Blancos, tetapi juga merupakan momen yang mungkin menjadi titik balik dalam sejarah mereka. Tapi di sini, hal yang kontroversial muncul. Setelah kekalahan yang begitu keras, trener Xabi Alonso mengumumkan bahwa Real Madrid siap untuk memperkuat skuad mereka. Di wawancara dengan ESPN, Alonso berkata, "Kami belum membahas hal ini selama turnamen Piala Dunia antar klub 2025, tetapi mulai dari sekarang, kami terbuka untuk membuat peningkatan." Ini bukanlah pemberitahuan yang mengejutkan, tetapi bagaimana tim ini akan memilih pemain barunya? Musim panas ini, Real Madrid sudah memperkenalkan 3 pemain baru, yaitu Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, dan Franco Mastantuono. Namun, dengan Luka Modric yang meninggalkan klub setelah kontraknya habis, Real Madrid harus siap untuk mengisi kekosongan yang sangat dirasakan. Ini adalah bagian yang sering kita lewatkan. Bagaimana dengan para pemain yang ada sekarang? Apa mereka benar-benar memenuhi ekspektasi? Apa perlu ada perubahan radikal di skuad mereka? Apa pikiran Anda? Siapa pemain yang Anda pikir Real Madrid harus rekrut? Mari kita bahas di kolom komentar. 2. Prediksi final Piala Dunia antar klub 2025, Chelsea versus PSG. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, final Piala Dunia antar klub 2025 akan menjadi momen penuh drama yang mempertemukan dua raksasa Eropa, Chelsea dan Paris Saint-Germain, PSG. Pertandingan ini tidak hanya tentang gelar, tetapi juga tentang sejarah, ambisi, dan ujian mental. Tapi, bagaimana permainan akan berjalan? Dan siapa yang benar-benar punya peluang? Mari kita bahas lebih dalam. Begitu banyak yang dipertaruhkan. Final yang digelar di MetLife Stadium, New Jersey, pada Senin 14 Juli pukul 2 WIB, akan menjadi ajang adu kekuatan antara tim yang sudah sering tampil di panggung ini dan tim yang baru saja menciptakan sejarah. Chelsea, yang sebelumnya 3 kali mencapai final, 2012, 2021, kini ingin mengangkat trofi ketiganya setelah sukses mengalahkan Fluminense 2-0 di semifinal. Sementara itu, PSG justru memasuki babak final untuk pertama kalinya dengan target menorehkan nama mereka sebagai juara pertama sepanjang sejarah klub. Kekuatan dan kelemahan masing-masing tim. Chelsea datang dengan kepercayaan diri tinggi, meski kehilangan Moises Caicedo akibat cedera pergelangan kaki. Pelatih Enzo Maresca mengakui bahwa absensi pemain asal Ekuador ini bisa memengaruhi keseimbangan lini tengah. Namun, performa Joao Pedro yang gemilang di semifinal memberi harapan bahwa The Blues masih bisa mengandalkan serangan cepat. Di sisi lain, PSG tampil tanpa celah, dengan Fabian Ruiz yang menjadi bintang utama setelah mencetak 2 gol dan dinobatkan sebagai pemain terbaik saat menghancurkan Real Madrid 4-0. Apakah ini saatnya PSG membuat sejarah? PSG, yang sebelumnya meraih 5 gelar musim ini, kini berada di ambang kesempurnaan. Namun,
Chelsea memiliki pengalaman di final yang tidak bisa diabaikan. Dari segi kedalaman skuad hingga mental juara, The Blues punya modal yang kuat. Tapi, apakah pengalaman itu cukup untuk menghadapi PSG yang tampil penuh percaya diri? Kontroversi yang muncul. Ada yang berspekulasi bahwa PSG, dengan kualitas individu yang luar biasa, bisa jadi favorit. Tapi, ada juga yang berargumen bahwa Chelsea, yang lebih terbiasa menghadapi tekanan besar, akan lebih stabil. Bagaimana menurut Anda? Apakah PSG benar-benar siap mengangkat trofi pertama mereka? Atau apakah Chelsea akan membuktikan bahwa mereka layak menjadi juara? Apa yang membuat laga ini istimewa? Selain pertandingan, final ini juga akan dimeriahkan oleh Halftime Show yang menghadirkan bintang internasional seperti J Balvin, Doja Cat, dan Tems. Trofi yang dirancang oleh Tiffany Co. juga menambah kesan mewah. Namun, yang paling penting adalah bagaimana para pemain akan menghadapi tekanan besar ini. Bagi penggemar sepak bola di Indonesia, laga ini bisa disaksikan melalui layanan streaming DAZN secara gratis. Tapi, yang lebih menarik adalah bagaimana kedua tim akan menghadapi tantangan ini. Apakah Anda setuju bahwa PSG akan memenangkan gelar pertama mereka, atau justru Chelsea yang akan mengangkat trofi? Beritahu kami di kolom komentar. 3. SGS 4-0 thrashing of Real Madrid, road to the 2025 Club World Cup final. In a stunning display of football supremacy, Paris Saint-Germain, PSG, delivered an unforgettable performance by demolishing Real Madrid 4-0 in the semifinal of the 2025 FIFA Club World Cup. This emphatic victory not only showcased PSG's dominance but also set the stage for what promises to be an electrifying showdown with Chelsea in the final. And this is the part most people miss. Behind such high-scoring matches lies more than just skill. It's about strategy, teamwork, and seizing every opportunity. The match took place at MetLife Stadium on Thursday, July 10, 2025, where fans witnessed one of the most lopsided encounters in recent memory. Fabian Ruiz emerged as the standout player of the night, scoring twice and leaving spectators in awe with his precision and composure. But he was not alone in making history that evening. Ousmane Dembélé added flair to the attack with a goal of his own, while Gonçalo Ramos capped off the road with another strike, sealing the fate of Los Blancos in devastating fashion. For those unfamiliar with Chelsea team's dynamics, think of it like watching two heavyweight boxers go head-to-head, but instead of punches, they're exchanging goals. PSG's offensive prowess overwhelmed Real Madrid's defense, which crumbled under relentless pressure. It was a clinic in how to dismantle even the most storied clubs in world football. With their spot in the final secured, PSG now turns its attention to Chelsea, who await them in what many are already calling the dream final. Scheduled for Monday, July 14, 2025, this clash between European giants has all the ingredients of a classic, star-studded lineups, tactical brilliance, and the undeniable hunger for glory. Imagine Lionel Messi or Kylian Mbappe, if still part of PSG by then, squaring off against Chelsea's top talents. It doesn't get much bigger than that. But here's where it gets controversial. Some might argue that PSG's overwhelming win over Real Madrid raises questions about the balance of power in modern football. Are we seeing the dawn of a new era dominated by clubs with seemingly unlimited resources? Or will Chelsea prove doubters wrong and show that grit and determination can still triumph over sheer financial muscle? As anticipation builds for the final, one thing is certain, both teams will leave everything on the pitch to lift the coveted trophy. So, dear reader, what do you think? Will PSG continue their grim run and claim the title, or will Chelsea rise to the occasion and silence their critics? Let us know your thoughts in the comments below. 4 krisis ego dan komitmen di Real Madrid, Mbappe dan Vini Junior terungkap.
Masalah ego dan komitmen di Real Madrid, sorotan pada Mbappe dan Vini Junior. Kompas.com, Real Madrid mengalami penurunan drastis dalam performa bertahan mereka ketika menghadapi Paris Saint-Germain, yang berlangsung bersamaan dengan kembalinya Kylian Mbappe ke starting lineup. Real Madrid kalah telak 0-4 dari Paris Saint-Germain dalam laga semifinal kedua Piala Dunia antar klub 2025 yang diselenggarakan pada Kamis, 10 Juli 2025, dini hari WIB di MetLife Stadium, New Jersey. Pelatih Xabi Alonso menekankan pentingnya kerjasama tim setelah penampilan bertahan yang mengecewakan melawan skuad Luis Enrique. Kami harus lebih fokus pada kolaborasi tim, bukan hanya individu, tegas Alonso. Masalah ini bukanlah hal baru, pelatih sebelumnya, Carlo Ancelotti, juga telah menghadapinya sejak musim lalu. Menurut laporan Marca, ego para pemain telah mengganggu sinergi tim, dan manajemen Real Madrid sangat menyadari hal ini. Tapi disinilah kontroversinya, Alonso telah mengidentifikasi masalah tersebut dan memahami bahwa tanpa solusi, pekerjaannya akan semakin sulit. Namun, klub telah memberikan dukungan penuh kepada manajer baru ini. Los Blancos berencana untuk menggelar pertemuan dengan beberapa pemain bintang mereka pada musim panas ini untuk membahas keinginan dan tingkat komitmen mereka. Khususnya, mereka akan berbicara dengan Vinicius Junior yang performanya belakangan ini menimbulkan kekhawatiran. Kontrak baru Vinicius belum ditandatangani, dan klub ingin mengetahui apa yang ada di benaknya. Kami perlu tahu apa yang diinginkan Vinicius untuk masa depan klub, kata salah satu petinggi klub. Reaksi Kylian Mbappe setelah Real Madrid tertinggal 0-3 pada pertandingan melawan PSG menunjukkan betapa pentingnya komitmen bertahan. Alonso menegaskan bahwa tidak ada pemain yang bebas dari tanggung jawab defensif. Dan ini adalah bagian yang sering terlewatkan oleh banyak orang. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan terhadap Mbappe, yang dinilai kurang berkontribusi saat tim tidak memiliki bola. Di sisi lain, Rodrygo Goes, yang telah 5 kali berturut-turut dimainkan sebagai pemain cadangan, kini sedang dalam proses hengkang dari klub. Sebelumnya, Los Blancos hanya terbuka untuk kemungkinan kepergiannya, tetapi kini media Madrid melaporkan bahwa klub sudah mengambil keputusan dan sedang mencari cara untuk melepas Rodrygo. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan pendekatan Alonso dalam menangani masalah ini? Beri pendapat Anda di kolom komentar. 5. Real Madrid dihancurkan PSG 4-0 Xabi Alonso. Proyek kami masih awal. Kekalahan telak 4-0 Real Madrid di tangan Paris Saint-Germain di semifinal Piala Dunia antar klub tentu saja mengejutkan banyak orang. Namun, Xabi Alonso, sang pelatih, punya pandangan berbeda. Ia dengan tegas menyatakan bahwa proyeknya bersama Madrid baru saja dimulai, dan kekalahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Alonso bahkan bersikap optimis, melihat kekalahan ini sebagai batu loncatan untuk perbaikan dan kemajuan tim. Lebih lanjut, Alonso menjelaskan bahwa pembangunan tim yang solid membutuhkan waktu dan proses. Ia menekankan pentingnya membangun kedalaman skuad dan keseimbangan permainan yang ideal. Tentu saja, banyak yang akan mempertanyakan langkah Alonso. Apakah proyeknya terlalu ambisius? Apakah Madrid benar-benar siap bersaing di level tertinggi dalam waktu dekat? Apakah kekalahan ini benar-benar bisa dijadikan pelajaran berharga, atau justru akan mengguncang kepercayaan diri tim? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja akan terus menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola. Alonso sendiri tampak yakin dengan jalan yang ia tempuh. Dan hanya waktu yang akan menjawab apakah proyeknya ini akan sukses membawa Real Madrid kembali ke puncak sepak bola dunia.